lagi di Podcast Mars. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa nih dari divisi logistik. Apa sih logistik itu? Coba. Seperti yang sudah biasa-biasa saja. Logistik itu cuma penyedia barang yang biasa. Jadi apapun semua barang itu yang dibutuhkan logistik lagi. bagian obat ampun. Dan tim Oke, sebelum ke pertanyaannya, mari perkenalan dulu satu-satu ya. Oke, di sini saya Diki Wahidin sebagai kadip dari divisi logistik. perkenalkan, saya Adel Pakistu, saya divisi logistik untuk tim Udar Leader. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Yusuf, saya dari divisi logistik bagian dari UI. Udah, iya. Kita satu paket. Kenalkan, nama saya Ilham Syaful Malik dari divisi logistik sebagai UI Ungkat Git. Perkenalkan, nama saya Ameliana. Di sini saya sebagai perdata-dataan dan peruangan. Perkenalkan, saya Deliana Aulia. Di sini saya masuk ke UI Udar Ida dan Ungkat Ingkit. Dan anggota lain yang tidak masuk frame ya. Ya. Orang. Langsung ke pertanyaannya. Yang pertama, gimana sih cara kalian memproses atau merencanakan semua kebutuhan yang dibutuhkan? Proses mah sebenarnya berjalan dah, tergantung dari divisi lain. Bukan barang-barang apa, dan di situ pasti kita stay untuk membantu. Jadi pertama-tama didaftarin dulu gitu, list barang. Ada dari Apa sih yang Apa yang mereka butuhkan, kita sediakan. Nanti siapa yang dibagi-bagi lagi orang-orangnya, siapa nih yang nyediain ini gitu. Jadi nggak aku sendiri Nggak gitu, beri. semuanya kerja gitu. Apa sih tujuan utama dari adanya logistik itu selain dari yang udah disebutin tadi? tujuan utama ya tetap Utama. hanya penyedia barang dan jasa saja. Kalau tidak ada logistik itu tidak akan berjalan. Itu dia. barang mungkin diambil sama diri sendiri aja gitu kalau tidak ada logistik. Iya. Wih, keren dong. Akhir-akhir ini kalian tuh lagi sibuk apa sih? Coba list dari pertama nih. Al dulu. Apa? Mulai? Kamu lagi sibuk apa sekarang? Misalnya aku pagi tuh aku angkut barang nih, contohnya ini gitu. Terakhir kegiatan mungkin ya, yang banyak banget ini mah tanggal 12 sih. Itu sampai malam beresin kursi, nyediain soundnya, sound dan segala macam. Fokus. Iya. Itu juga semuanya ada sih. Bukan cuma apa. Kalau aku mah sibuk seperti biasa perdataan aja sama Pendataan pengeluaran ya gitu. Kalau ada pengeluaran ya aku yang turun tangan. Saya mah lebih ke pembawaan barang dari aula, dari tempat satu ke tempat satu untuk pembedaan acara. Kalau aku kesibukannya tiap hari aku angkat-angkat motor, bener-bener motor. Aku yang menyusul motor biar rapi. Siapa? Sama Haikal. Divisi dealer ya. Di Dinas banyak yang apa motornya? Kebanyakan motornya dikunci setan. Itu kendala. Siapa Kendala ya? paling berat. Ya. Karena kalau motornya dikunci start, kita berat untuk mengangkatnya. Ya, teman-teman ya, dengerin. Tolong ya, teman-teman yang lain. Dimohon pengertiannya. Ya. Sebetulnya menurut kalian ya, Ya. KKN tuh menyenangkan gak sih? Sekali kalau nggak KKN kita tidak tahu rasanya menjaga posko, menjaga motor, menyediakan barang, harus pergi ke sana kemari. Harus standby ya. Iya. Gak cuma PDD ya yang selalu standby itu, logistik juga. Tas dulu.
Oke, dikarenakan kalian sibuk ya, sibuk. Menurut kalian nih, dari internal kalian sendiri, apakah ada masalah atau kendala yang dihadapi selama ini? Enggak sih. Kendala Kalau masalah dari saya sendiri ya, gitu. Nah itu ya yang tadi udah dibilang sama Adit itu, jadi posisi motor yang di dalam itu seharusnya nggak usah dikunci leher. Itu permasalahan logistik. Yang di luar, nah itu boleh dikunci leher karena yang di luar itu rawan. Kalau yang di dalam kan bisa kepantau sama yang di dalam juga. Itu jadi masalah logistik. Berarti kalian mah main-main aja ya kolaborasi? Main-main saja. Koordinasinya juga jalan. Iya, kecuali kalau ada divisi lain yang mendadak. Waduh. Berarti itu masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Oke. Bagaimana kerja sama kalian dengan divisi lain? Apakah berjalan lancar atau ada Ada sejauh ini lancar, bisa disebut lancar. Tetapi kalau ada tahapan kayak butuhnya mendadak, pastilah Pusing. keteteran? sudah pasti. Siap. Dengan keterbatasan orang, 9 orang, 5 orang laki-laki, dengan membutuhkan banyak barang, yang harus diangkut. itu dia. Kayak I feel you. Oke. Berarti kalian itu disebut yang paling berat secara fisik ya? Iya. Fisik, mental, dan tenaga. Iya. Kalian juga pasti kurang tidur ya? Tidak usah dipertanyakan karena itu memang sudah jadi Apa sih yang ada di pikiran kalian yang mau disampaikan ke teman-teman yang lain? apa ya? Kayaknya nggak ada sih kalau untuk teman-teman lain. Mungkin gini nih, kesannya teman-teman mohon maaf ya, jaga barang masing-masing. Nah, itu ada. Buat teman-teman yang membawa barang pribadi yang istilahnya kayak tumbler, mistik. Ya betul. Nah, itu kan suka lupa tuh di posko. Nah, itu. Pasti langsung telepon logistik, ada tumbler tidak? Mohon agak dikurangi untuk yang itu. Dan juga kalau ada barang-barang berharga kayak kemarin juga ada yang kehilangan emas. Nah, Insya Allah. Untungnya ketemu. Alhamdulillah. Nah, itu juga mohon diperhatikan buat teman-teman semua. Barang-barang pribadi. Berarti peran kalian itu sangat-sangat penting ya di sini. Iya. Terima kasih ya logistik, kalian itu sangat-sangat berjasa sampai saat ini. Sangat pokok. Aku mau tanya, apa sih hal yang paling berkesan di dalam pikiran kalian? Misalnya kalian pernah ikut proker ke divisi lain kah atau gimana? Yang paling memorable? Satu orang satu berarti. Oh. Oke. Satu orang satu. Kalau Yang aku paling yang berkesan. paling berkesan paling yang kemarin 17 Agustusan itu kan aku muterin dari M11 ke Tembari itu. Wah itu seru banget tau. Kalau dari saya yang paling berkesan gitu, kalau masalah 17 Agustusan, Iya. saya dari dulu emang suka ngurus-ngurus yang kayak gitu sih. Cuman yang paling berkesan di sini ya emang warganya gitu, rame, aktif. Terus anak kecilnya juga ikut berpartisipasi dalam memeriahkan acara Agustusan. Terus yang kedua, alhamdulillah juga saya bisa mengisi acara di sini nih sebagai yang mengisi ngaji gitu, alhamdulillah. Masya Allah. Bakal sakit tangan. Lanjut. Ke terakhir. Oh ya udah. Kalau yang paling berkesan dari saya mah pas waktu ikut ke prokeran Kemasga, Kesmas ya, Kesmasga juga. yang di Posyandu itu. Melihat antusias warga yang ada program untuk stunting itu lumayan lah, menyentuh gitu. menyentuh. Kalau aku sama kayak Haikal tadi di 17 Agustusan karena waktu itu juga acaranya rame banget gitu. Terus banyak antusias dari warga juga. Itu yang paling berkesan sih. Kalau saya sih ya, kalau di 17 Agustus ya sama, karena kalau di kampung saya tuh sepi ya. Anak-anak mudanya udah pada ngerantau gitu ya. Kalau di sana, kalau di sini tuh kayak emang posisinya mungkin kota ya, tempat perantauan juga gitu, kayak lihatnya teh seru gitu ya, warga-warganya teh antusias. Terus ada juga yang paling berkesan tuh waktu ikut ke ngajar PAUD gitu ya. Ya ngajar PAUD. Tuh
gimana ya Iya, rasanya aku teh lihat, aku lihat. apa ya, lucu lah gitu ya lihat anak-anaknya gitu. Terus ada yang nakal, ada yang gimana ya, Sih, karakternya iya. teh banyak gitu, jadi seru lihat anak-anak teh, oh karakternya teh beda-beda gitu ya, seru aja itu yang paling berkesan sih. Selain hal yang berkesan, apa sih hal yang paling menyebalkan? Ush, menyebalkan. Menyedihkan? Kalau yang menyebalkan itu gak ada. Menjadikan itu ada di waktu tanggal 12. Sedih dikarenakan H-1 hujan, harus siap-siap. Wah, Nah, tantangan tersendiri bagi logistik. Dan juga harus itu ya, nggak bisa ditawar ya itu. ya Bisa dong. ditambah harus jaga gor buat acara besok. Ya kamu sampai tidur di gor ya. Iya. Jam 3 Itu subuh. jam berapa by the Jam way? 3 subuh. Masya Allah. Jam 5 subuh sudah Totalitas bangun. tanpa batas nih logistik, tepuk tangan. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian nih ya, ini pendapatnya masing-masing. Apa sih esensi KKN buat keberlanjutan masyarakat? Gitu? Adanya KKN ini tuh buat apa gitu? Peran mahasiswa itu bergerak di mana? Memunculkan inovasi sih. Iya betul. Inovasi kayak bahwasanya dari hal yang mudah pun bisa menjadi hal yang luar biasa lah. Yang penting kerjasama ya. Itu Komunikasinya sih. Oke, pertanyaannya udah habis. Terakhir ya banget ini mah. Kalian mau nyampein apa ke teman-teman yang lain yang nonton nanti? Yang mau KKN juga atau yang lagi nonton iseng gitu? Wah, saya terakhir. Boleh? Dari Haikal mungkin dari saya ya, yang mau terjun ke KKN gitu ya, semangat buat mau masuk divisi apapun itu, tetap semangat aja, berjuang, karena KKN ini bukan buat individu tapi buat kelompok gitu. Jadi kerjasamanya, komunikasinya, kontribusinya ke warga masyarakat itu. Betul. Terus mau masuk divisi logistik konsumsi, ya mungkin divisi logistik konsumsi itu tidak diprioritaskan terlebih dahulu dengan divisi pendidikan yang lainnya, tapi tetap semangat gitu meskipun masuk divisi apapun itu. Ada satu pesan buat adik-adik yang akan melakukan KKN, semangat dan jangan lupa berpikiran positif saja, bahwasanya KKN itu gak sesusah yang kalian pikir. betul. Makasih ya buat logistik yang udah nyempetin waktunya. Aku akhiri ya kali ini podcastnya. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. bye bye. Bye bye.